Cerita bermula pada sebuah gurun tandus yang gersang di mana di sana terdapat dua orang perempuan yang mengalami mogok. Perempuan itu bernama June dan temannya bernama Raquel. Setelah berusaha untuk memperbaiki mesin yang tak kunjung hidup, alhasil June dan Raquel pun memutuskan untuk meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki sambil berharap akan ada kendaraan lain yang bisa mereka tumpangi. Setelah jauh melangkahkan kaki, June dan Raquel pun tiba di sebuah kota bekas tambang yang tampak seperti kota mati. June pun mencoba memasuki area bekas tambang tersebut, berharap ada sesuatu yang bisa mereka temukan. Raquel yang awalnya tidak mau ikut masuk ke dalam area bekas tambang, pada akhirnya memilih untuk menyusul masuk karena di luar sendirian cukup menakutkan juga baginya. Saat menyusuri area bekas tambang, Raquel menemukan pakaian June yang terlepas. Sambil tersenyum tipis, Raquel menangkap maksud June masuk ke area itu. June tidak bermaksud untuk mencari sesuatu, melainkan hanya ingin mencari kenikmatan bersama Raquel. Dan saat Raquel berhasil menyusul June, dia melihat June sudah dalam posisi siap siaga dan kemudian... Saat mereka sedang asik beradu mulut dan saling menjilat, dari arah lain terdengar suara langkah kaki. June yang saat ini dalam keadaan polos meminta Raquel untuk mengambilkan pakaiannya. Dan saat Raquel berhasil membawanya, June sudah tidak ada. Tidak lama setelah itu, tepat di belakang Raquel muncul sesosok manusia bertopeng yang hal itu membuat Raquel ketakutan. Raquel pun lari dan berteriak sekencang-kencangnya. Namun saat Raquel berhasil keluar dari area tambang, selamat datang di channel Seperti Biasa ID. Kali ini gue akan menyuguhkan alur cerita film Brute 1976 bergenre horror thriller yang tayang di tahun 2025. Film ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok orang yang mencari tempat untuk melakukan pemotretan sebuah majalah. Tidak ada kendala dalam agenda mereka. Petaka besar justru terjadi setelah mereka menyelesaikan semuanya. Niat hati ingin seru-seruan setelah kerja, alhasil malah ketemu sekelompok psikopat gila. Oke, semoga ini jadi rekomendasi film buat dulur-dulur semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Seperti Biasa ID karena cerita gak akan berhenti selama lo masih di sini. Gue Narabias dan ini dia alur ceritanya. Berlatar di tahun 1976, diceritakan sekelompok remako alias remaja kolot alias remaja tua sedang melakukan perjalanan menuju sebuah tempat untuk dijadikan tempat pemotretan sebuah sampul majalah. Sekelompok itu berisi 4 orang laki-laki bernama Ray, Jordi, Charlie, dan Adam. Dan 2 orang perempuan bernama Roxy dan Susan. Setelah sampai di sebuah lokasi bukit yang mereka anggap cocok, Susan pun langsung menyiapkan semuanya, menggelar meja make up dan mendandani model yang akan difoto, yaitu Roxy. Singkat cerita, semua persiapan pun beres. Hanya ada satu kekurangan, model kedua belum kunjung datang, yaitu Raquel. Jordi sang fotografer tampak mulai jenuh menunggu. Susan yang melihat hal itu berinisiatif menawarkan diri untuk mencari Raquel. Susan berpikir kali aja Raquel mobilnya mogok di suatu jalan. Nah, Susan pun kemudian pergi mencari Raquel ditemani oleh Charlie. Pencarian mereka pun terhenti di suatu kota kecil yang tampak seperti kota mati. Di sana, Susan melihat ada sebuah telepon umum, dan Susan pun mencoba menghubungi Raquel. Namun, telepon umum itu ternyata sudah tidak berfungsi. Di situasi lain, Raquel yang tadi sempat lolos dari pengejaran psikopat gila, ternyata berhasil ditangkap dan diikat dengan rantai. Sadar bahwa dirinya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, Raquel pun berteriak sekencang-kencangnya. Kemudian seorang pria tua muncul di hadapan Raquel, sebut saja Daisy.
Daisy yang terlihat agak kenenek-nenekan menyampaikan sepatah dua patah kata kepada Raquel. Dia berkata bahwa dirinya sangat mengerti betapa susahnya menjadi seorang perempuan, dan atas alasan itulah dia memilih berpenampilan seperti itu sebagai bentuk rasa solidaritasnya terhadap perempuan. Daisy pun pergi meninggalkan Raquel setelah mendapatkan pengakuan dari Raquel atas penampilannya. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Raquel untuk mengambil sebuah kunci yang tergeletak di atas meja. Setelah bersusah payah menggapai kunci itu, akhirnya Raquel berhasil menggapainya dan membuka rantai yang terikat di tiang bangunan itu. Kenapa Raquel tidak membuka rantai yang diikat di lehernya? Karena ternyata kunci leher dan kunci di tiang itu berbeda, dan yang didapat Raquel itu kunci di tiang. Setelah berhasil melepaskan rantai yang terikat di tiang, dengan tergopoh-gopoh Raquel berusaha keluar dari dalam ruangan tempat dirinya dikurung itu. Dan di sana Raquel melihat van milik Charlie yang masih terparkir. Raquel pun berteriak dan meminta tolong. Namun sayang, musik yang diputar di dalam van membuat suara teriakan Raquel tidak terdengar oleh Charlie dan Susan. Setelah Charlie dan Susan pergi, Raquel kembali ditangkap oleh Daisy. Raquel pun kembali dibawa ke suatu gudang. Dan dalam keadaan duduk terikat, Raquel dipertontonkan sebuah pertunjukan yang memperlihatkan dua orang psikopat gila menari-nari sambil menunjukkan proses pemisahan organ-organ tunggal dari tubuh June. Susan yang sudah kembali dari pencariannya menyampaikan kepada Jordi bahwa dia tidak menemukan adanya tanda-tanda keberadaan Raquel. Mereka pun bingung dengan situasi yang dialaminya. Pemotretan yang dilakukan dengan satu model akan keluar dari konsep. Kemudian dengan spontan Roxy menunjuk Susan untuk menggantikan Raquel. Meskipun awalnya Susan menolak, namun karena tidak ada pilihan lain, Susan pun mengiyakan permintaan Roxy itu. Ladies, you look fabulous. Sesi foto selesai dan kini mereka sudah bersiap untuk kembali pulang. Namun sesaat sebelum berangkat, Susan sedikit bercerita kepada Jordi bahwa saat pencarian Raquel, dia menemukan sebuah kota kecil yang menarik. Dan mungkin saja di sana Jordi bisa mendapat banyak foto-foto bagus. Dan tanpa pikir panjang, semuanya pergi menuju kota kecil itu. Sesampainya di kota itu, Charlie nyeletuk bahwa kota itu tampak menyeramkan. Dan sepertinya salah satu di antara mereka akan menjadi korban keganasan seseorang. Celetukan Charlie itu pun dijadikan bahan candaan oleh Susan dan Roxy. Dan dalam suasana itu tiba-tiba seorang ibu-ibu muncul. Dia bernama Birdie. Amen to that. In America. Oh yeah, the worst of the worst show. Birdie mengaku bahwa dirinya adalah pemilik kota itu. Dulu dia membeli lahan itu karena melihat ada potensi yang bisa dikembangkan di sana sebagai kota wisata. Namun saat pemerintah membangun jalan tol, kota itu menjadi sepi karena sudah sangat jarang mobil yang melintasi kota itu. Setelah dipersilahkan untuk berjalan-jalan di sana, mereka pun mulai berpencar untuk melihat-lihat. Jordi yang notabene seorang fotografer tidak bisa menahan diri saat menemukan spot foto yang cukup bagus. Jordi pun meminta Ray untuk berpose. Now turn around. Oh yeah? Listen, there's something I wanted. Setelah mengambil beberapa foto, Ray berkata kepada Jordi bahwa dirinya harus ke kamar mandi karena ada hal yang tidak penting harus dikeluarkan. Dan saat di dalam toilet, Ray melihat banyak potongan-potongan poster opai tertempel di dinding toilet. Sebuah poster dengan lubang tepat di mulut tiba-tiba mengeluarkan jari. Ray menganggap bahwa hal itu adalah godaan salah satu temannya yang ingin merasakan rudal balistik miliknya. Ray pun dengan penuh gairah memasukkan rudalnya ke dalam lubang itu dan kemudian sebuah tangan menggenggam rudal itu lalu muncul tangan lainnya yang memegang sebuah bor dan...
Jordi yang sedari tadi menunggu Ray keluar dari toilet mulai merasa bosan dan mulai melihat-lihat ke dalam ruangan. Ruangan yang cukup gelap membuat Jordi ragu untuk masuk lebih dalam. Namun hasrat memfotonya yang begitu tinggi mengalahkan keraguannya. Dan saat Jordi masuk lebih dalam, pintu tiba-tiba saja tertutup. Jordi pun menyalakan flash di kameranya. Dan rupanya tepat di hadapannya berdiri seorang psikopat gila dan Jordi pun langsung berlari keluar ruangan itu. Untuk menghindari pengejaran, Jordi bersembunyi ke dalam tumpukan bantal yang ada pada bangkai perahu. Dan persembunyiannya berhasil, tapi hanya sebentar, karena tidak lama setelah itu di situasi lain, Susan tampak asik mengobrol dengan Roxy dan menanyakan perasaannya terhadap Adam. Lalu Susan pun memberikan sedikit saran kepada Roxy jika Roxy memang menyukai Adam, tidak ada salahnya untuk mengutarakannya lebih dulu. Karena melihat kebaikan Adam kepada Roxy, Susan yakin bahwa Adam pun memiliki perasaan yang sama. Di sela-sela percakapan itu, Adam tiba-tiba saja muncul. Roxy yang sedikit agak grogi spontan mengajak Adam untuk berjalan-jalan ke tempat lain berdua saja. Susan pun ditinggalkan seorang diri. Kemudian Susan pergi ke seberang jalan untuk melihat-lihat tempat lainnya. Charlie yang melihat Susan berjalan seorang diri pun menyusulnya. Dan saat Charlie masuk ke salah satu gudang, dia mendengar suara dari dalam peti dan setelah dibuka, ternyata Susan ada di dalam sana dengan penuh rasa ketakutan. Susan berkata bahwa ada seseorang berbadan besar yang memasukkannya ke dalam peti itu. Kemudian Charlie mengajak Susan untuk keluar. Namun ketakutan Susan membuatnya tidak mau keluar. Lalu kemudian dengan gugup Susan mengambil pisau di saku Charlie dan namun bukannya menyelamatkan Charlie dari sergapan Daisy, Susan malah menancapkan pisau itu tepat di dada Charlie. Di tempat lain, Roxy dan Adam menemukan tempat yang pas untuk dijadikan tempat mengobrol. Di sana Roxy dan Adam mulai mengutarakan perasaan mereka. Dan saat mereka hendak melakukan tiba-tiba muncul psikopat gila. Refleks Adam menyuruh Roxy untuk bersembunyi. Kemudian Adam menghalangi pintu dengan lemari. Namun, upaya Adam itu tidak berhasil karena psikopat gila itu berhasil melubangi penghalang dengan gergaji mesin yang dibawanya. Adam pun tidak bisa berkutik menghadapi psikopat gila itu. Kemudian Susan muncul di hadapan psikopat gila itu dan inilah yang terjadi. Killing makes me so wet. Oh yeah. Roxy yang bersembunyi di bawah ranjang tak kuasa menahan sakit akibat dari tusukan besi yang menggantung di bawah ranjang. Bagaimana tidak, genjotan psikopat gila itu membuat ranjang ikut menggenjot-genjot membuat besi itu menancap di pundak Roxy. Setelah penggenjotan itu selesai, Roxy langsung keluar dari ruangan itu dan berharap bertemu seseorang yang bisa membantunya pergi dari kota gila itu. Namun faktanya tidak ada orang lain di sana selain Roxy dan para psikopat gila itu. Saat Roxy berlari untuk menghindari kejaran para psikopat itu, tiba-tiba Susan menariknya dan mengajak Roxy untuk pergi menggunakan van yang kebetulan kuncinya dipegang Susan. Roxy yang sudah mengetahui bahwa Susan adalah bagian dari para psikopat gila itu berpura-pura setuju dengan rencana Susan. Dan saat Susan lengah, Roxy pun berhasil mengambil kunci van dari tangan Susan dan segera berlari memasuki van itu. Namun saat Roxy hendak menghidupkan van itu, rupanya kunci itu palsu dan kunci yang asli masih dipegang Susan. Roxy yang panik itu pun tidak bisa berbuat banyak. Kemudian Roxy yang tertangkap oleh para psikopat gila itu dikurung di dalam kotak besi dan dijaga oleh seorang psikopat lain.
Roxy pun tanpa takut membuka pembicaraan dengan psikopat penjaga itu. Dan dari percakapan itu, Roxy tahu kalau psikopat penjaga itu adalah pasangannya Susan. Roxy kemudian menceritakan rahasia kecil Susan tentang hubungannya dengan psikopat lain. Dan belum sempat Roxy menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba psikopat yang berhubungan dengan Susan muncul. Dan psikopat penjaga pun langsung menyerangnya. Di tengah kekacauan yang terjadi, tiba-tiba suara lonceng berbunyi, dan hal itu seolah menjadi panggilan mereka untuk berkumpul. Dan iya, Ibu Birdy ini ternyata ibu dari para psikopat itu, dan Roxy dibawa ke dalam perkumpulan itu. Di sini kita sebagai penonton diberitahu maksud dari semua hal yang terjadi adalah tidak semata-mata untuk kesenangan mereka saja, melainkan juga untuk menambah anggota keluarga baru. Dan Roxy menjadi kandidat terkuat untuk bergabung atas rekomendasi dari Susan. Lebih jauh, Ibu Birdy berniat membangun sebuah keluarga besar sebagai langkah persiapan menghadapi dunia yang berjalan dengan sangat cepat. Dan menurutnya, orang-orang seperti mereka ini seringnya tidak mendapatkan apa-apa. Atau bahkan satu-satunya kebebasan yang mereka miliki sering direnggut oleh orang-orang yang merasa paling modern dan merasa paling maju. Singkatnya, Ibu Birdy ini membangun keluarga besarnya itu dengan tujuan untuk mempertahankan kebebasan orang-orang seperti mereka. Mendengar tawaran yang mengerikan itu, Roxy dengan tegas menolak. Namun setelah Roxy menolak tawaran itu, Ibu Birdy membawa Raquel ke hadapan Roxy dan Raquel terlihat menikmati apa yang dilakukannya di keluarga barunya itu. Setelah itu, Roxy yang terluka dibawa ke suatu gudang. Dan di gudang itu, seorang psikopat gila meminta Raquel untuk menghabisi Roxy dengan mesin pemotong. Namun saat Raquel sibuk dengan mesin pemotongnya, tiba-tiba Raquel yang melihat itu pun ketakutan, dan dengan santai Roxy membalas apa yang sudah Raquel lakukan terhadapnya. Dengan keadaan terluka, Roxy meninggalkan ruangan itu dan kembali ke tempat Adam berada. Roxy pun membaringkan tubuhnya yang terluka di samping Adam. Film pun selesai. Tamat. Dari alur film Brute 1976 ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama, jangan pernah meremehkan tempat asing yang terlihat sepi atau ditinggalkan. Kadang di balik kesunyiannya ada bahaya besar yang nggak kita sangka. Kedua, rasa ingin tahu atau keinginan untuk seru-seruan tanpa mikirin resiko bisa jadi awal dari bencana besar. Banyak karakter di film ini yang celaka justru karena terlalu cuek, terlalu penasaran atau gampang percaya sama orang asing. Selain itu, film ini juga ngasih pesan soal pentingnya kepercayaan dan kewaspadaan dalam sebuah kelompok. Di saat krisis, pengkhianatan dari orang yang kita anggap teman bisa lebih berbahaya daripada ancaman dari luar. Pada akhirnya, film ini nunjukin bahwa bertahan hidup bukan cuma soal fisik, tapi juga soal sikap hati-hati, cerdas dalam mengambil keputusan, dan tahu siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan di kesempatan ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa ID, tempat dimana film bukan cuma diceritain tapi juga dirasain. Cerita gak akan berhenti selama lo masih di sini. Gue Narabias, kita ketemu lagi di video selanjutnya.